Assalamualaikum teman-teman, aku Isvan Hiroshi dan selamat datang kembali di Senin Thursday Podcast. Hari ini aku mau ajak kalian ngobrolin sesuatu yang mungkin kita semua rasain, yaitu penyesalan. Pada episode sebelumnya, kan udah sempet ngobrolin tentang pentingnya bersyukur ya guys. Dan ini ada hubungannya sama rasa penyesalan yang sering aku alami. Sebagai manusia, pasti pernah dong kita buat keputusan yang ternyata di kemudian hari bikin kita mikir, duh, kenapa ya dulu aku pilih itu? Nah, episode ini bakal ngomongin pembelajaran dari kesalahan dan gimana penyesalan itu bisa membentuk aku sekarang. Aku baru sadar sekarang, kalau penyesalan itu gak selalu berkaitan sama hal yang negatif. Kadang justru dari situ kita dapat pelajaran yang paling berharga. Aku sendiri punya beberapa penyesalan besar dalam hidup sampai usia aku saat ini di 29 tahun. Dan seandainya aku bisa ngomong ke diriku yang dulu, ini beberapa yang aku ingin sampaikan. 4 penyesalan terbesarku. Cerita pertama. Aku nyesel banget waktu sekolah dan kuliah dulu tuh pacaran gitu ya. Selain karena dosa, dan pas setelah aku menikah, aku baru sadar ternyata pacaran sama waktu muda kayak zaman sekolah tuh bener-bener wasting time banget. Pertama karena belum punya penghasilan, akhirnya aku rela tuh untuk nabung biar bisa jajan bareng gitu. Udah gitu pas lagi nabung lama, cuman bisa beliin es krim gitu ya tabungannya. Sekarang kalau diinget-inget tuh malu banget asli. Kedua, waktu belajar aku jadi agak terganggu guys, karena fokus aku terpecah nih antara mau ngasih kasih sayangku ke pacar atau fokus untuk belajar. Mungkin di sini ada temen-temen yang pacaran tapi prestasi tetap jalan. Aku ucapin banget selamat ke kalian semua. Kalian hebat. Tapi itu nggak terjadi sama aku. Yang ketiga, aku jadi lupa sama sesuatu yang lebih penting kayak pengembangan diri misalnya. Siklus ini tuh berlanjut ya sampai aku lulus kuliah. Dan aku mulai tersadarkan tuh. Pas lagi aku lihat teman-teman di sekitarku, itu ada yang student exchange di luar negeri, jadi asisten dosen atau merintis usaha. Aku saat itu jujur nggak ada pengalaman kayak hal-hal tersebut sama sekali. Apa yang aku dapat dari penyesalan ini? Ini menurutku ya, suatu kasih sayang yang diungkapkan dengan cara yang salah itu gak akan pernah terasa benar-benar nikmat. Dan menikah adalah dorongan dari penyesalan ini. Jadi aku baru tahu setelah pengembangan diri sejauh ini gitu ya. Karena aku gak mau buang-buang waktu jadi aku menikah gitu ya. Dan disclaimer aja, ini yang salah bukan orangnya, tapi keputusan aku berpacaran. Jadi jangan salah kaprah guys yang dengerin ini ya. Cerita kedua, aku suka banget sama sepak bola guys. Jujur aku pendukung Liverpool, sebuah klub terbaik di dunia. Aku inget dulu waktu SD aku ikut SSB gitu ya, jadi ketua aku. Kemudian aku dapat informasi kalau ada SSB yang jauh lebih bagus gitu, dan aku akhirnya minta orang tua aku untuk ikut SSB itu. Disclaimer, SSB adalah sekolah sepak bola, jadi kayak tempat buat anak-anak tuh buat main bola dan ada pelatihnya gitu ya. Karena satu dan lain hal, intinya ditolak lah permintaan aku. Aku akhirnya kesel guys. Akhirnya jadi malas-malesan ikut latihan di SSB yang dekat rumah aku. Dan sekarang kalau dilihat lagi, lihat tuh ya, pemain bola yang sekarang ada di TV. Mayoritas mereka berlatih dan berusaha menjadi yang terbaik di tempat yang mungkin awalnya kurang mendukung, ya tapi berhasil aja guys. Itu buat aku sadar sekarang. Kalau kita punya keinginan atau impian terhadap sesuatu, itu harus diusahakan. Terlepas ada atau enggaknya fasilitas, karena bukan kita yang menentukan berhasil atau enggaknya gitu usaha kita, tapi Tuhan yang bakal lihat usaha kita, dan jika itu udah takdir, maka insya Allah akan dimudahkan. Itu ya guys. Cerita ketiga, nyambung sama yang pertama ya, tapi ini jadi lebih luas. Aku nyesel waktu kuliah aku lebih banyak habisin waktu luang aku untuk bermain daripada aku ambil kelas kayak soft skill atau hard skill gitu. Misalnya kayak belajar bahasa asing, atau financial management, atau hal-hal yang lain ya. Saat aku kuliah dulu, hal-hal kayak gitu sebenarnya lagi growing dan baru-baru banget muncul guys. Jadi secara biaya mungkin gak semahal yang sekarang beredar di sosial media. Dan aku nyesel kenapa dulu gak ngambil kesempatan tersebut. Padahal waktu luang secara gak langsung lebih banyak waktu aku zaman kuliah ketimbang sekarang waktu aku udah kerja. Aku kira belajar dari sini guys.
ketika ada waktu luang sedikit aja ya, sekarang aku tuh usahain buat belajar sesuatu hal baru dan mencoba hal baru. Karena bagi aku nggak ada kata terlambat selama badan ini masih mampu. Kayak begitu. Cerita keempat. Aku nyesel dulu waktu SMA nggak benar-benar mikirin jurusan apa yang cocok sama aku. Orang tua aku tuh tipe yang nggak maksa sih sebenarnya guys. Cuma hanya menyarankan aja untuk ambil jurusan yang berkaitan sama IPA. Karena waktu aku SMA, aku jurusan IPA. Jadi biar nggak terlalu susah untuk belajar lagi, switch lagi ke jurusan yang ada di IPS. Aku akhirnya nggak lebih dalam lagi ngegali informasi terkait jurusan. Prospek kerjanya gimana gitu ya. Karena mungkin juga sih sebenarnya dulu tuh informasi hal-hal tersebut tuh jarang banget gitu ya. Sampai akhirnya aku milih jurusan yang ya aku rasa tuh cocok dan kelihatan keren aja gitu. Jadi walau akhirnya aku lulus dan alhamdulillah dapat kerjaan yang enak sekarang. Cuma aku tetap nyesel aja gitu. Kenapa dulu nggak cari lebih dalam lagi terkait jurusannya dan prospek kerjanya gitu ya. Jadi sekarang tuh teman-teman beruntung kalau menurut aku. Terkait dengan informasi terkait jurusan dan prospek kerja itu udah ada di mana-mana. Sosial media udah ceritain itu semua. Instagram, Twitter, bahkan TikTok gitu ya. Udah banyak banget informasinya. Bahkan kayak website-website dari kampusnya dan sosial media dari masing-masing kampus tuh udah ngasih tahu secara jelas terkait dengan kampus tersebut gitu ya. Jadi itu enak banget buat aku. Jadi beruntung nih buat teman-teman zaman sekarang gitu ya untuk bisa dapat informasi hal-hal tersebut. Nah, bagi aku ya, sekarang hal yang aku dapetin dari pengalaman ini adalah walaupun untuk bisa berhasil sebetulnya bukan karena jurusan sih kalau di dunia kerja, tapi karena kita mau gak sih sebenarnya belajar lagi, mau gak coba hal baru, kita inisiatif gak di kerjaan, kita jujur gak sama pekerjaan kita, dan banyak hal lainnya. Karena sejujurnya ketika kita masuk ke dunia kerja itu semuanya serba baru sih, dan kita akan belajar banyak lagi terkait hal-hal yang kita mungkin gak dapetin waktu kita di bangku kuliah. Jadi ya, walau aku kerjaan sekarang enak, kalau misalnya dapat jurusan yang mungkin relevan dulunya, pasti insya Allah mungkin jauh lebih baik ya. Itu pelajaran dan cerita keempat aku. Oke, belajar ya guys dari penyesalan. Mungkin kalian lagi ngalamin penyesalan yang berbeda-beda nih. Tapi yang penting itu bagaimana kita bangkit lagi kan. Percaya dan yakini bahwa apapun selama kita masih hidup di dunia ya, kesalahan itu pasti akan selalu ada. Dan ingat juga, kesalahan itu bukan akhir dari segalanya. Justru kita harus kembangin positive mindset nih. Justru dari situ kita bisa belajar untuk lebih awas lagi dalam mengambil keputusan. Lebih melihat secara jangka panjang, dan ini kalimat yang klise banget guys. Tapi mereka bisa jadi guru terbaik kalau kita mau belajar. Dan ingat, nggak ada kata terlambat untuk berubah. Nah, itu dia cerita penyesalan terbesar aku sampai usia aku di 29 tahun. Sekarang aku mau tahu tentang kalian. Dari keempat cerita yang tadi udah aku ceritain di atas, ada gak yang relate banget sama kamu? Ceritain di kolom komentar ya. Dan bagi yang berkenan aja, coba deh pikirin satu penyesalan terbesar dalam hidup kamu. Terus pelajaran apa yang bisa kamu ambil dari situ. Share ya di media sosial kamu dan tag aku di Instagram atau TikTok @isfanhirosi. Dan bagikan podcast ini ke teman-teman kamu mungkin yang tertarik atau mungkin butuh sama informasi-informasi kayak gini. Jadi ayo kita belajar bareng untuk menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.